Nah, menjaga keharmonisan ini kita hidup rukun, damai dengan orang lain adik-adik. Nah, di sini contohnya kita saling menghormati teman sekolah. Terus ada kedua itu mencegah konflik. Sini juga kita saling menghargai gitu, bisa menghindari pertengkaran. Nah, contohnya tidak mengajak teman bertengkar atau mengejek sesama teman gitu. Nah, ketiga itu adalah mendukung kehidupan sosial yang sehat. Nah, toleransi itu membuat kita mudah berteman, bekerja sama, contohnya bermain bersama tanpa memilih teman. Nah, keempat itu ada memperkuat persatuan. Nah, walaupun kita berbeda suku, agama atau kebiasaan, kita tetap satu bangsa. Nah, satu bangsa atau kebiasaan kita yang tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, contohnya kita setiap hari upacara, setiap hari Senin ya, bukan setiap hari. Yang kelima itu kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, jika semua saling menghormati, sekolah dan rumah menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi kita juga kita. Contohnya kita tidak membuli sesama teman. Nah, yang keenam itu meningkatkan sikap empati. Nah, toleransi juga mengajarkan kita peduli pada perasaan orang lain. Nah, contohnya kita membantu sesama teman yang sedang sedih ataupun kesulitan, itu teman-teman. Ya, sudah dari saya. Oke, di sini kakak bakal jelasin tentang toleransi di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, toleransi itu artinya kita saling menghargai walaupun berbeda. Nah, di gambar ini adik-adik bisa lihat sendiri ada orang dari berbagai agama, budaya, dan penampilan yang berbeda. Tetapi mereka tetap berdiri bersama dengan damai. Itulah merupakan salah satu contoh sederhana dan toleransi. Nah, sebagai negara yang beragam, di Indonesia ini kita mempunyai banyak perbedaan, mulai dari agama, suku, bahasa, tapi justru itu yang bikin kita unik. Nah, disinilah pentingnya toleransi. Kita tidak boleh mengejek, tidak memaksa pendapat, dan tetap saling menghormati antara sesama kita. Selain itu, toleransi juga berarti kita mendengarkan pendapat orang lain walaupun kita berbeda. Jadi, kita belajar untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan. Kalau kita tidak saling menghargai, bisa menjadi pertengkaran. Tapi kalau kita saling menghormati, kita akan lebih nyaman dan damai. Nah, contoh dari toleransi di masyarakat itu ada yang pertama itu menghormati teman yang berbeda agama, misalnya tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang kedua, tidak mengejek budaya mereka atau bahasa atau kebiasaan orang lain. Yang ketiga itu saling membantu tetangga tanpa melihat perbedaan suku ataupun agama. Yang keempat ada menghargai pendapat orang lain saat kita berdiskusi walaupun berbeda. Yang kelima itu ikut menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, seperti kita ikut kerja bakti bersama. Yang keenam itu ada tidak memaksakan kepercayaan atau pendapat kita kepada orang lain. Sedangkan yang terakhir ada berteman dengan siapapun tanpa melihat dia dari mana atau berbeda suku ataupun itu berbeda agama. Mengerti adik-adik? Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai toleransi dalam keluarga. Di sini kita bisa lihat ada keluarga ayah, ibu, kakak, dan ibu. Toleransi dalam keluarga artinya kita harus saling menghormati, saling membantu, tidak mengejek, dan mau mendengarkan pendapat anggota keluarga. Terus contohnya kakak membantu adik, adik membantu kakak. Terus kita mau mendengarkan nasihat orang tua. Gue berdiri terus kayak udah Niko aja kayak udah bosen banget, makanya gue kan sampai ke sana. Sekarang toleransi di sekolah. Bisa kita lihat di sini ada anak-anak yang lagi ngumpul di sekolah bareng-bareng. Walaupun mereka punya perbedaan, mereka tetap saling sapa, saling ngobrol, dan saling membantu ketika lagi kesulitan. Nah,
tersebut. Toleransi itu menjadi pengikat yang menyatukan keberagaman di Indonesia. Tanpa toleransi, perbedaan bisa menimbulkan konflik. Dengan toleransi, perbedaan justru menjadi kekuatan untuk menciptakan persatuan. Toleransi adalah kunci untuk mewujudkan nilai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga masyarakat yang beragam tetap hidup rukun dan bersatu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini itu kita berharap kalau adik-adik semua nanti setelah selesai ini bisa menerapkan sikap toleransi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Terima kasih ya udah ngeluangin waktunya buat ngejelasin hari ini. Mohon maaf kalau misalnya materinya atau kata-katanya ada kesalahan kata-kata dan masih ada banyak kurangnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Buat kalian semua sehat-sehat dan semangat belajarnya karena perjalanan masih panjang. Sekian dari kami.